Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan membahas tentang buku yang berjudul Theories of Psychotherapy and Counseling yang ditulis oleh Richard S. Sharp. Psikoterapi dan konseling ini adalah interaksi antara terapis atau konselor dengan klien. Tujuannya yaitu untuk membantu pasien atau klien yang memiliki aspek seperti proses berpikir, emosi, dan perilaku. Nah, di sini kami akan membahas salah satu teknik yang ada dalam buku tersebut, yaitu Person-Centered Therapy. Yang pertama, asumsi yang dikembangkan teori Person-Centered Therapy. Pertama kali terapi ini disebut terapi non-direktif. Terapi ini dikembangkan oleh Charles Rogers, seorang tokoh psikologi yang mengembangkan pendekatan fenomenologi atau humanistik. Pada awalnya, konsep pendekatan Rogers dipengaruhi oleh konsep psikoanalitik. Namun, secara bertahap pandangannya pun berubah ketika ia menyadari bahwa klienlah yang tahu apa yang menyakitkan untuknya. Rogers juga dipengaruhi oleh seminar dari Otto Rank, yang dulunya adalah penganut ide-ide Freud. Bagi Rank, tujuan dari terapis itu sendiri untuk memberdayakan individu. Terapis hanya mengambil peran sebagai pembantu yang tidak menghakimi atau memerintah. Lalu tokoh psikologi yang menurut Rogers searah dengannya yaitu Abraham Maslow yang setuju bahwa manusia membutuhkan aktualisasi diri tanpa adanya tekanan. Tugas konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya yaitu organisme, medan fenomena, dan self. Lalu yang kedua yaitu metode dan teknik yang dikembangkan oleh teori Person-Centered Therapy. Teori ini tidak jauh dengan yang dikembangkan oleh Charles Rogers tentang cara memanusiakan manusia. Teori Rogers juga dipengaruhi tentang self dan medan fenomenologis. Metode yang meliputi 3 tahap yaitu kondisi, proses, dan hasil. Lalu, teknik yang digunakan dalam teori ini yaitu A. Rapport, yaitu teknik yang bertujuan untuk membuat pendekatan dan hubungan yang baik dengan konseli agar selama proses terapi dapat berlangsung dengan lancar. B. Teknik klarifikasi, yaitu suatu cara konselor untuk menjernihkan dan meminta konseli untuk menjelaskan hal-hal yang dikemukakan kepada konselor. C. Teknik refleksi, yaitu usaha konselor untuk memantulkan kembali hal-hal yang telah dikemukakan konseli dan memantulkan kembali perasaan-perasaan yang ditampakkan oleh konseli. D. Teknik free expression, yaitu memberikan kebebasan kepada klien untuk berekspresi, terutama emosinya. Cara kerja teknik ini seperti cara kerja kataris. E. Teknik silence, yaitu kesempatan yang berharga diberikan oleh terapis kepada klien untuk mempertimbangkan dan meninjau kembali pengalaman-pengalaman dan ekspresinya yang lampau. F. Teknik transference, yaitu ketergantungan konseli kepada konselor. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan teori person-centered therapy. Yang pertama, ada kelebihannya. Yang pertama dari kelebihannya adalah pemusatan pada klien dan bukan pada terapis. Lalu yang kedua, identifikasi dan hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Yang kelima, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam terapi. Yang keenam, menawarkan perspektif yang lebih up-to-date dan optimis. Yang ketujuh, klien memiliki pengalaman positif dalam terapi. Yang kedelapan, klien merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Selanjutnya ada keterbatasan dari teori person-centered therapy. Yang pertama, kurangnya kekonkretan dalam proses konseling. Yang kedua, terapi menjadi tidak efektif apabila konselornya pasif. Yang ketiga, tidak bisa digunakan pada penderita psikopatologi yang parah. Yang keempat, minim teknik untuk membantu klien memecahkan masalahnya. Yang kelima, tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dan dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu.
Contoh kasus dari teori person-centered therapy. Salah satunya adalah menggunakan metode wawancara, di mana ada seorang mahasiswi yang merasa sulit untuk mengendalikan diri, pikiran, dan perilakunya yang selalu bertentangan. Lalu, psikolog tersebut menyarankan pada mahasiswi itu untuk menenangkan dirinya dengan berlibur atau melakukan hal-hal yang membuatnya nyaman. Jadi, peran konselor dari wawancara yang dilakukannya adalah sebagai pendengar yang baik yang memberi kemudahan bagi pasien untuk berinisiatif, karena setiap kesadaran yang muncul akan memberikan perubahan dan pengembangan diri yang berlanjut untuk mengaktualisasikan diri berdasarkan persepsi konseli sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.